Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus menunjukkan identitas Yesus. Yesus adalah anak Daud dan anak Abraham. Anak Daud adalah tanggapan terhadap pengharapan orang Yahudi, sementara anak Abraham adalah sumber berkat bagi semua bangsa. Saudara dan saudari, baik orang Yahudi maupun orang kafir melihat bahwa harapan mereka terwujud dalam diri Yesus. Dalam masyarakat Yahudi yang patriarkat, silsilah hanya menunjukkan nama atau garis keturunan pria. Maka sungguh mengejutkan bahwa Matius juga menyebutkan nama 5 wanita di antara para leluhur Yesus, yakni Tamar, Rehab, Rut, Betseba istri Uria, dan Maria. Mengapa Matius memilih keempat wanita ini sebagai pribadi-pribadi yang bersama Maria? Bukan seorang ratu, bukan seorang wanita sebagai pemimpin, bukan seorang wanita yang turut dalam Eksodus. Saudara dan saudari, inilah pertanyaan yang harus kita jawab melalui Injil Matius kali ini. Saudara dan saudari, dalam kehidupan keempat wanita yang bersama Maria, ada sesuatu yang tidak lazim. Mereka berempat adalah orang asing. Mereka mengandung anak-anak mereka di luar situasi normal dan tidak menanggapi tuntutan hukum kemurnian pada zaman Yesus. Tamar, seorang janda dari Kanaan, sebagai seorang pelacur melayani Yehuda dan memberi seorang anak. Rehab, seorang Kanaan dari Yeriko, adalah seorang pelacur
yang membantu orang Israel memasuki tanah perjanjian. Rut, seorang janda Moab yang miskin, memilih untuk tetap bersama Naomi dan berpaut kepada umat Allah. Rut pun meniru Tamar dan memberi Boas seorang anak. Dari hubungan antara keduanya, Obed lahir, nenek moyang Raja Daud. Saudara dan saudari, lalu Betseba, seorang wanita Het, telah dipikat, diperkosa, dan dia mengandung. Hasil hubungannya dengan Raja Daud yang memerintahkan agar Uria suaminya itu dibunuh. Saudara dan saudari, inilah cara Allah yang menuntun manusia dalam keselamatan yang mungkin tidak pernah terpikir oleh kita manusia. Perhitungan 3 kali 14 generasi memiliki makna simbolis. 3 adalah jumlah yang ilahi, 14 adalah hasil dari pergandaan angka 7. Sementara itu angka 7 adalah angka kesempurnaan. Melalui lambang-lambang ini, Matius mengungkapkan keyakinan orang-orang jemaat perdana tentang kelahiran Yesus yang telah ditetapkan Allah dan sejarah keselamatan mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa